Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Yunia Nur Anissa, mahasiswi program PGSD Universitas Terbuka Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan sharing tentang modul 6 perspektif global, yaitu tentang model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perspektif global. Dalam modul 6 ini ada dua kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu tentang model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Lalu kegiatan belajar yang kedua yaitu tentang evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Nah, kebayang gak sih teman-teman kalau kita nantinya udah terjun langsung ke lapangan? Gimana sih cara kita ngajar anak-anak SD apalagi dalam pembelajaran IPS? Untuk mengetahui model pembelajaran tersebut, simak video ini ya kawan-kawan. Baiklah teman-teman, pembelajaran perspektif global dalam IPS SD ini itu seperti menyangkut tentang konflik-konflik lokal, regional, nasional, antarregional maupun global. Nah, kenapa sih kita sebagai guru SD itu harus menjelaskan tentang perspektif global kepada anak-anak? Tentunya agar anak-anak ini juga tidak tertinggal dengan adanya globalisasi, biar mereka tahu apa sih dampak positif dan juga dampak negatif dari globalisasi yang ada pada zaman sekarang ini. Dalam pembelajaran perspektif global dalam IPS SD itu ada 6 komponen yang harus kita perhatikan sebagai pendidik nantinya. Yang pertama yaitu tentang materi bahasan, lalu yang kedua itu tentang proses pembelajaran, yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran, lalu yang keempat ada teknik evaluasi, yang kelima itu ada konsep, dan yang keenam yaitu tentang pengembangan evaluasi. Baiklah teman-teman, yang pertama itu tentang materi atau pokok bahasan. Nah, di sini kita sebagai pendidik di SD nantinya, kita tuh nggak boleh melenceng materinya dari kurikulum yang ada. Misalnya seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan. Pokoknya kalian itu harus nyari materi yang memang sesuai dengan kurikulum yang ada dan juga bisa ditangkap oleh anak-anak nantinya. Baiklah, komponen yang kedua yaitu tentang proses pembelajaran. Setiap guru itu memang memiliki strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Namun sebaiknya kita sebagai guru juga bisa membuat strategi pelajaran yang bisa ditangkap oleh anak-anak nantinya dan juga sesuai dengan materi yang sudah kita bahas, juga tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Baiklah, komponen yang ketiga yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sangat penting bagi kita sebagai pendidik nantinya untuk mencapai materi-materi kita yang sudah disampaikan kepada anak didik kita. Ada 3 aspek dalam tujuan pembelajaran, yaitu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotor. Nah, ketiga ini itu sangat penting sekali bagi seorang pendidik untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, komponen yang keempat yaitu tentang evaluasi. Pernah dengar nggak sih kalian itu tentang evaluasi? Evaluasi itu sebagai penilaian ya, penilaian kita terhadap anak didik kita setelah mereka mengetahui materi yang kita sampaikan dan juga mengerti tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Dalam teknik evaluasi ini ada 2, yaitu teknik evaluasi non-tes dan juga teknik evaluasi tes. Kalau teknik evaluasi non-tes itu lebih pada keterampilan mereka. Dan kalau teknik evaluasi tes itu seperti teknik tertulis dan juga teknik lisan. Seperti misalnya tes tertulis itu kita memberikan esai kepada mereka. Lalu kalau yang tidak tertulis atau secara lisan itu seperti tanya jawab langsung. Lalu komponen yang kelima yaitu tentang konsep. Kalau seperti kita tahu, konsep itu adalah ide atau gagasan. Nah, dalam pembelajaran IPS ini ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu tentang pembinaan konsep, strategi pembinaan konsep, dan penerapan model pembelajaran pembinaan konsep. Lalu komponen yang terakhir yaitu tentang pengembangan teknik evaluasi
evaluasi. Nah, di sini kita sebagai guru itu juga harus memberikan evaluasi secara tertulis. Hal ini selain kita untuk menilai kemampuan siswa, yaitu sebagai umpan balik bagi kita apakah pembelajaran kita itu sudah sesuai dengan tujuan kita yang sebenarnya. Baiklah, itu adalah 6 komponen yang harus kita perhatikan dalam model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.